Coba semuanya dilihat dulu apakah ada sampah di bawah mejanya. Tidak ada? Tidak ada. Coba diambil ya. Bahkan yang kecil pun harus diambil, jangan ada ya sampah di bawah mejanya. Oke? Sudah? Sudah. Oke. Nah, untuk kehadiran kita bagaimana, sekretaris? Apakah semua hadir? Semua hadir ya. Oke. Untuk ketua nggak ada masalah ya? Nggak ada. Oke, nggak ada masalah. Jadi langsung saja, berarti kalau tidak ada masalah juga kelas kamu sudah dalam kondisi yang baik. Pada saat ini kita akan masuk dalam materi yang baru, yaitu tentang inflasi. Oke? Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran inflasi ini, alangkah baiknya kita coba membuka wawasan kamu tentang permasalahan yang sering terjadi di suatu negara, yang terutama itu adalah inflasi. Oke? Nah, ini coba saya buat sedikit perumpamaan ataupun nanti gambar ke kalian untuk memantik pemikiran kamu terhadap permasalahan inflasi ini, apa yang kamu ketahui selama ini. Walaupun sebenarnya inflasi ini kan masih dalam pembelajaran kita pada pertama kali ini ya. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita untuk hari ini seperti anak-anak sudah di sini. Yang pertama adalah menganalisis kriteria inflasi. Jadi seperti ini nanti cara kerja belajar kita. Kita fokus untuk hari ini kan mempelajari namanya pengertian dan jenis-jenis ataupun sebab dari inflasi tersebut. Oke, jadi kamu harus bisa nanti menganalisis kriteria inflasi itu dari contoh kasus yang akan saya berikan ke kamu. Oke, dan yang kedua nanti pada akhir pertemuan kita akan mengadakan suatu persentase di akhir pembelajaran. Nanti bagaimana kamu mempresentasikan hasil diskusi kamu, nanti kamu akan berkelompok serba. Oke, dan nantinya ada juga post-testnya. Nah, jadi untuk pertama sekali ini kita akan melakukan namanya pretest. Jadi pretest di sini nanti Sir akan mengukur kemampuan kamu, kemampuan awal kamu, apakah kamu sudah memahami atau apakah kamu sudah pernah mendengar ataupun contohnya membaca-baca artikel atau mengenai hal tentang inflasi ini. Oke? Coba semuanya dibuka handphonenya semuanya. Tidak sama-sama. Nanti kamu cukup memasukkan kodenya saja nanti di aplikasi Quizizz kamu itu ya. Oke, ini dia sebentar. Sambil dibuka aplikasinya, udah langsung terbuka aplikasinya. Jadi kamu nanti hanya enter code saja, biar nantinya kamu bisa langsung menjawabnya dengan baik ya. Oke, ini kita tunggu, kita lihat. Oh, sudah ada yang masuk ya, ada. Tes lagi. Ada GV, Philbert, Eric, dan Florencia. Sekarang akan mulai saja ya. Iya. Oke, kita mulai. Kita akan lihat jawaban kamu apakah memang sudah memenuhi atau mungkin kamu contohnya di sini masih butuh pemahaman yang lebih luas lagi. Kita perhatikan. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat ya. Oke, Albert sudah menjawab, tapi seperti jawabannya belum benar. Miss. Ya, ini jawabannya masih salah ya. Coba kita lihat lagi. Tapi jangan apa ya, ini masih pretest ya, masih pertama sekali. Mungkin ya dengan pemahaman kamu yang masih belum ada tentang inflasi, ya tidak apa-apa kalau masih banyak yang salah. Oke, kita lihat ke bawah gimana kira-kira. Habis. Jadi ini sekarang pretestnya berarti dari sini kita bisa beranggapan berarti proses ataupun contohnya apa yang sudah kamu ketahui tentang inflasi ini masih belum mencukupi. Nah, dari sekarang nanti kita akan melakukan diskusi kelompok, nanti akan saya bagi dua kelompoknya. Sir akan memberikan pemahaman ke kamu apa sih yang dimaksud dengan inflasi, apa sih kriteria inflasi itu dan sebabnya bagaimana. Tetapi sebelum kita masuk ke contoh case, saya akan menjelaskan beberapa poin ke kamu tentang inflasi ini ya. Jadi kita kembali ke slide kita yang di sini. Nah ini dia. Oke, kita kembali ke sini lagi. Pretestnya sudah kita lakukan. Pretestnya membuktikan kamu masih butuh pemahaman lebih lagi tentang inflasi ini. Saya harapkan nantinya pada saat kita pembelajaran ini dan diskusi kamu lebih paham lagi, semakin kaya lagi pemahaman kamu tentang inflasi ya. Ini tadi yang tujuan kita yang harus kita penuhi hari ini. Dan setelah itu baru kita akan masuk di manfaatnya, yaitu
Peserta didik dapat menganalisis kriteria inflasi dari kasus yang diberikan, dan yang kedua peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Nanti presentasi kamu satu ke depan mempresentasikan apa yang sudah kamu diskusikan di kelompok kamunya nanti ya. Dan setelah itu nantinya slide berikutnya ini adalah teknik penilaian yang serbuat nanti ke kamunya. Itu yang pertama itu adalah penilaian kognitif yang tadi sudah pretest, nanti post testnya nanti akan seperti itu juga, tapi di sini nanti dalam bentuk pilihan juga ya. Yang kedua nanti akan ternilai observasi ya. Saya akan menilai kamu nantinya di sini apakah kamu aktif dalam pembelajaran dan apakah kamu hanya pasif saja. Dan yang ketiga nanti keterampilan itu nanti akan saya ambil nanti dari hasil penyajian laporan yang sudah kamu kerjakan nantinya dengan kelompok kamu sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi slide berikutnya. Nah, ini adalah kondisi atau bisa dikatakan grafik yang menunjukkan kondisi inflasi Indonesia 10 tahun terakhir. Bisa kamu perhatikan kondisinya ini fluktuatif ya. Tidak ada yang stagnan atau stagnan ya, lurus gitu aja. Di sini ada poinnya hampir 9 dan turun makin turun. Tapi kalau kita ambil rata-ratanya per 10 tahun itu rata-rata inflasi kita itu adalah 4,04%. Nah, di sini saya akan menunjukkan sama kamu sedikit cuplikan video bagaimana sih kondisi inflasi kita pada tahun ini agar kamu semakin terbuka. Oh, seperti ini rupanya inflasi Indonesia pada saat ini. Mungkin kamu nanti akan semakin terbuka untuk menyelesaikan LKPD yang sudah share semalam ya. Dengar suaranya kan? Bisa kita lihat bagaimana nanti kondisi prediksi inflasi di Indonesia diperkirakan nanti katanya 4%. Itu per tahun ini ya. Di sini kita akan mencoba mendiskusikan 10 tahun terakhir nih. Ya, jadi kamu nanti akan terbagi 2 kelompok. Kamu akan mendiskusikan kira-kira apa kira-kira yang faktor yang menjadi penyebabnya ini, juga nantinya kriteria dari inflasi ini nantinya masuk ke kriteria yang mana kira-kira, apakah ringan, sedang atau berat. Oke. Nah, sekarang kita akan buat sedikit pemahaman tentang inflasi ini agar kamu nanti bisa semakin bagus dalam mengerjakan LKPD ini. Yang pertama, kita harus pahami dulu inflasi itu apa, ya kan? Inflasi itu bisa dikatakan adalah suatu keadaan yang mengakibatkan naik harga barang secara naik pada umumnya dan suatu proses meningkatnya harga secara umum dan terus menerus atau dikatakan continue. Ya, di sini kita perhatikan ada kecenderungan harga, ini ciri-cirinya ya. Kecenderungan harga meningkat, peningkatan terus. Nah, di sini ada sebuah inflasi yang pertama itu adalah demand pull inflation dan kedua itu cost push inflation. Kalau dia demand pull inflation itu diakibatkan karena permintaan terlalu banyak, padahal penawarannya sedikit. Kira-kira coba kamu logika kan? Kalau permintaan semakin banyak dan penawaran semakin sedikit, apa yang terjadi? Coba angkat tangannya. Coba, ada yang bisa nggak? Permintaan, oke. Coba Dennis, kira-kira bisa? Boleh diulang, San? Gini. Permintaan banyak, tapi penawaran dari produsen sedikit. Apa kira-kira yang terjadi? Coba. Harga barangnya itu akan naik. Yes, harga barangnya akan naik kan? Jadi sekarang saya akan mencoba membuat kamu dalam 2 kelompok. Yang akan kamu kerjakan itu adalah menganalisis grafik yang ada di sini. Ya, LKPD sudah terbagi kan semalam kan? Sudah ya. Jadi saya mohon kalian 1 menit untuk membentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 di sini ya. Kelompok 2 di sini, seperti yang sudah kita bentuk juga kelompok di tempat ini, bagaimana pembagiannya. Silakan langsung bentuk sendiri kelompoknya. Udah ada LKPD-nya. Juga di sini sudah ada satu teks yang menggambarkan kondisi inflasi 5 tahun terakhir. Kamu baca dari sini, kemungkinan nanti kamu akan dapat poin-poin yang akan ditanyakan di dalam LKPD tersebut. Nanti kelompok 1 pertama untuk diskusi, presentasi ke depan, dan nantinya kelompok yang kedua akan memberikan tanggapan dari hasil diskusi dari kelompok 1. Dipergunakan handphonenya untuk mencari sumber-sumber ya. Buku juga dipergunakan untuk menganalisis pertanyaan yang sudah ada di LKPD yang sudah saya sediakan. Jadi bebas untuk menggunakan media yang kamu menggunakan handphone di sini. Yakin kamu pasti bisa mengerjakannya. Oke, silakan 5 menit serahkan waktu. Jika ada pertanyaan silakan ditanya ke Sir untuk membimbing kamu pada saat diskusi.
Ini grafiknya ya. Ini saya tunjukkan lagi grafiknya. Coba kamu tulis kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Pertanyaan yang pertama, kalau tidak salah di situ apa di pertanyaannya? Bagaimana kondisi inflasi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir? Bisa kamu perhatikan kira-kira kondisinya gimana. Dan dari hanya melihat grafik dan juga tadi video yang sudah saya tunjukkan. Yang kedua, mengapa inflasi sifatnya fluktuatif atau tidak stagnan atau tetap ya? Dari buku kita pun sebenarnya ada itu untuk kamu memperoleh konsep dasarnya dulu. Oke, 1 menit lagi ya. Oke, jadi untuk kelompok 1 sudah bisa maju ke depan ya untuk memulai hasil presentasinya. Halo, saya dari kelompok 1. Ya, dengarkan kelompok 2. Ini nanti kamu akan ada pertanyaan. Kami dari kelompok 1, Ya. kami ingin mempresentasikan hasil observasi kami. Jadi, bagaimanakah kondisi inflasi yang terdapat di Indonesia dalam 10 tahun terakhir? Pak, inflasi sifatnya fluktuatif atau tidak selalu stagnan atau ya. tetap. Kelompokmu masuk kriteria inflasi yang menaikkan negara Indonesia dari tahun 2012 sampai 2022. Selesai presentasi kami memiliki kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah kondisi inflasi yang terjadi di suatu negara. Dari kesimpulan dan presentasi kami, apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Oke, ya oke. Dulu Hans ya, silakan. Silakan. Menurut kelompok 1, Berdiri. Menurut kelompok 1, apakah inflasi sifatnya selalu destruktif? Oke, ulang sekali lagi pertanyaannya katanya. Apakah inflasi itu sifatnya selalu destruktif katanya? menurut kelompok kami, inflasi tidak selalu destruktif. Ya, destruktif. Tergantung dari presentasi dari tingkat keparahannya. Oke. Sekian dari jawaban kami. Oke, ya kita akan untuk. Nah sekarang kita masuk ke kelompok 2 ya, jadi saya sebagai moderator untuk presentasi ini ya, nggak usah terlalu buru-buru, santai saja, waktu kita masih banyak ya. Oke, silakan. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil observasi kami. Bagaimanakah kondisi inflasi yang terdapat di Indonesia dalam 10 tahun terakhir? Oke, lanjut. Soal nomor 2, mengapa inflasi sifatnya fluktuatif atau tidak selalu stagnan atau tetap? Stagnan atau tetap? Menurut kelompokmu, masuk kriteria inflasi yang manakah negara Indonesia dari tahun 2012 ke tahun 2022 berdasarkan tingkat keparahannya? Oke. Inflasi terjadi karena banyak faktor penyebab. Untuk mengukur tingkat inflasi tidak cukup hanya mempertimbangkan satu faktor saja. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Teman-teman silakan kembali lagi. Oke. Dari hasil diskusi kita, ya, bisa kita simpulkan dari grafik ini. Saya masukkan kodenya. Sudah ya. Oke. Sudah dimasukkan belum? Oke. Sudah. Jadinya keras lagi. Ya, siapakah yang tertinggi di sini nanti akan mendapatkan skor yang bagus. Ini sepertinya resiko ya. Sudah selesai? Ini hasilnya ya, hanya satu orang yang salah ini rupanya. Semuanya sudah hijau, itu menunjukkan bahwa kamu sudah menguasai materinya dengan baik. Oke, jadi untuk pertemuan kita hari ini mungkin kita sudah dulu ya. Untuk pertemuan kita selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas tentang dampak inflasi. Ya, dampak inflasi nanti akan kita adakan di pertemuan berikutnya, yaitu membahas tentang dampak inflasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi yang berpenghasilan tetap, yang berpenghasilan tidak tetap, debitur, kreditur dan lain sebagainya ya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita sudahi dulu. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga terima kasih atas sepertinya. Sampai berjumpa lagi dan berarti tepuk tangan untuk kita semuanya dulu. Terima kasih banyak dan kita
kita lanjutkan pelajaran kita untuk berikutnya. Oke, thank you students.